Beberapa tahun iseng-iseng bikin video di YouTube, mungkin ini bakalan menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi diri gue. Apakah itu? Channel gua dihack. Nice. Semua ini berawal ketika gue lagi bikin video yang sebelumnya, lagi ngedit, aman-aman aja sebenarnya, sambil dengerin musik, makan cemilan, dan sesekali buka YouTube buat nge-refresh otak gue yang lagi tegang pada saat itu. Tapi tiba-tiba sontak gue langsung cek channel gue. Dan ya, beneran, channel gue beneran dihack. Channel gue kosong dan yang ada cuma satu video live streaming yang di dalamnya ada Elon Musk lagi ngomongin Bitcoin, cryptocurrency, dan hal-hal semacamnya lah pokoknya. Awalnya gue pikir si hacker hapus semua video gue. Tapi ternyata dan untungnya video gue cuma di privat doang. Yang muncul di pikiran gue pertama adalah, kenapa orang rela capek-capek buat nge-hack channel yang jumlah views-nya nggak seberapa? Apalagi subscribernya? Apalagi uangnya? Gak ada. Selanjutnya ya gue pasti cari cara dong, gimana nih biar channel gue kembali lagi ke tangan gue. Ya karena gue pengguna internet yang aktif, jadi gue langsung cari di YouTube. Ya, kalian mungkin banyak yang sudah sadar bahwa kanal YouTube kami sempat dibajak oleh pihak lain. Dan ternyata caranya itu adalah dengan menghubungi pihak YouTube melalui Twitter. Intinya di Twitter kita bakalan mention tim global YouTube atau istilahnya nge-tag tim YouTube dan nantinya bakalan direspon melalui DM. Ya bukannya gimana-gimana ya, tapi masalahnya gue gak pernah main Twitter sama sekali bos. Sejujurnya gue gak pernah main Twitter semenjak gue pertama kali bawa HP, yang mana itu bikin gue jadi gak akrab sama user interface-nya. Sampai-sampai simple mention aja gue gak tahu caranya. Di video yang gue tonton juga nyaranin untuk pakai bahasa Inggris. Ya katanya sih biar mentionan kita lebih cepat buat direspon sama pihak YouTube-nya. Ya tahu kan skill bahasa Inggris gue pas-pasan gitu ya, jadinya terpaksa minta bantuan ke Google Translate. Habis itu kirim dan nunggu. Udah gak dibales. Ya bener gak dibales karena ya gue baru sadar kalau cara mentionnya itu harus langsung di akun tim YouTube-nya. Sedangkan gue mention mereka di beranda gue. Ya gimana mau direspon orang cara mentionnya aja salah. Ya. Dan akhirnya gue langsung cari akun mereka dan mengirimkan pesan yang sama. Dan gak sampai nunggu lama, pesan gue tersebut langsung dibalas dengan cepat. Bahkan saking cepatnya pesannya gue belum kirim, tapi udah dibalas sama tim YouTube-nya. Ya gak gitu juga sih, cuman you get the point lah. Dan di formulir itu harus diisi dengan data-data mengenai channel gua, dan gua juga disuruh menceritakan kronologi kira-kira gimana sih channel gua itu bisa sampai kena hack. Setelah semua udah gua isi, gua kirim, dan gua cuman bisa nunggu balasan selanjutnya dari tim YouTube. Satu hal yang gua sadari dari video tutorial tersebut adalah sebenarnya gua udah nemu video itu tahun lalu, setahun sebelum kejadian ini beneran terjadi. Tapi videonya gua skip karena gue berpikir ya sudah sewajarnya sih kalau channel YouTube itu berpotensi bakalan dihack. Tapi gue gak berpikir kalau channel gue bakalan dihack. Dan beberapa hari yang lalu beneran kejadian. Tanpa disangka-sangka channel gue beneran dihack. Setelah gue search, ternyata fenomena ini udah terjadi sejak lama. Ada banyak channel-channel besar yang sempat diretas juga sebelumnya. Seperti channelnya Taraat, Aura, Gen Halilintar, dan channel-channel besar lainnya dengan modus kejahatan yang hampir sama. Semua, listen, ini akun YouTube gue sekarang lagi dibajak entah orang dari mana. Aduh, guys, ini YouTube gue kena scam nih, liat. Dan gue baru tahu hal itu sekarang.
Sambil nunggu update dari tim YouTube, karena rasa penasaran gue mencoba untuk mencari tahu bagaimana sih cara si hacker ini bekerja, apa tujuan mereka, dan gimana caranya channel gue bisa sampai dihack. Ya, kalau soal tujuan ya apalagi kalau bukan cuan kan. Tapi kalau caranya, jadi beberapa hari sebelumnya gue berniat untuk mendownload satu aplikasi yang mana versi full dari aplikasi tersebut berbayar. Ya, sebagai orang miskin yang nggak punya uang untuk membeli aplikasi tersebut, gue cari alternatif yang lain dong. Dan di sini gue mencari versi crack dari software tersebut. Dan sebenarnya ada banyak sekali hal yang mencurigakan ketika gue ingin mendownload aplikasi tersebut. Ya jelas lah, namanya juga software bajakan, pastinya bakalan ada banyak hal yang aneh-aneh di dalamnya. Tapi ada satu hal yang membuat gue sadar kalau software bajakan itulah yang merupakan sumber dari segala masalah ini. Karena ketika gue mulai masuk ke website tempat download aplikasi di sana, terpampang jelas kalau size aplikasinya sangat jauh berbeda dengan aplikasi originalnya. Aplikasi aslinya itu sekitar 1 GB, tapi ini cuma 1,6 MB. Dan jika dibandingkan, size itu hanya kurang dari 1% dari size software aslinya. Yang mana itu aja sebenarnya udah gak masuk akal, tapi gobloknya gua tetap lanjut download. Dan akhirnya gue coba untuk install, dan disinilah ternyata ada proses yang tidak akan pernah gue sadari jika semisal gue tidak mencari tahu tentang hal ini. Ketika gue klik tombol install di software itu, aplikasinya tidak terpasang, dia cuman loading aja, terus keluar, dan tidak terinstall apapun di komputer gue. Jadi disinilah poin penting atau jawaban dari pertanyaan, kenapa channel gue bisa dihack? Ya, jawabannya adalah malware. Buat yang belum tahu dan setahu gua, malware adalah perangkat lunak yang diciptakan secara sengaja untuk merusak ataupun mencuri informasi-informasi penting dari sebuah perangkat, baik itu komputer ataupun smartphone. File yang gua download itu ternyata membawa malware yang sudah menyebarkan malware di perangkat gua, yang setelahnya mencuri berbagai macam informasi pribadi gua, email, kata sandi, dan data-data penting lainnya, atau istilahnya dalam dunia hacker adalah eavesdropping. Ketika softwarenya itu gagal diinstal, bukannya waspada, gue malah mikir, paling cuman rusak doang, jadi wajar kalau aplikasinya itu nggak bisa diinstal. Padahal malware yang tertanam di perangkat gue udah merajalela kemana-mana, mencari informasi penting yang ada di perangkat gue, dan secara tidak langsung ngasih kesempatan buat si hacker untuk ngeretas akun gue. Widih, udah kayak strategi kuda Troya aja. Ini padahal mau nginstal software, tapi yang terinstall malah malware. Udah nunggu sekitar 1 hari lebih, tapi belum juga ada update dari pihak YouTube. Gua mulai panik. Gua mulai kehilangan harapan akan channel gua tersebut. Gua mulai berpikir untuk merelakan hilangnya channel gua itu. Video-video yang gua buat semuanya bakalan hilang. Semua hal yang udah gua lakukan di channel itu bakalan sia-sia. Tapi gua juga udah mencoba untuk menerima itu semua, dan gua pikir ya udahlah, nggak apa-apa. Gua ulang aja mungkin dari awal lagi. Tapi beberapa saat setelahnya muncul notifikasi email dari tim YouTube yang mengkonfirmasi kalau channel gue emang beneran dihack. Dan sekarang channel gue udah bisa berhasil dipulihkan kembali. Video gue udah balik semua, dan juga udah bisa gue publish semuanya. Wah, itu rasanya lega banget sumpah. Dan kemudian tim YouTube mulai mengirimkan serangkaian langkah-langkah untuk mengamankan akun gue, dengan harapan ya hal yang sama tidak terulang kembali. Ya, inilah sisi gelap dari yang namanya internet. Jangankan melakukan hal-hal yang sudah jelas-jelas beresiko seperti apa yang gue lakukan di kasus ini, melakukan sesuatu yang sudah terbukti aman sekalipun masih memiliki resiko untuk mendapatkan kejahatan di internet. Untungnya, gue pribadi sadar kalau ada hal semacam itu di perangkat gue, dan gue mau cari tahu tentang hal itu. Tapi coba bayangkan ada ribuan bahkan jutaan orang di luar sana yang tidak menyadari akan adanya hal semacam itu. Ada banyak sekali orang di luar sana yang mungkin gak sadar kalau mereka sedang dihack. Orang yang cukup tertutup seperti gua yang jarang update sosial media gua masih bisa kena hack. Apalagi kamu yang mengumbar berbagai macam informasi pribadi kamu di sosial media. Nama panggilan, nama keluarga, foto masa kecil, tanda tangan, lokasi, dan hal-hal privasi lainnya yang berpotensi besar akan menjadikan kamu mendapatkan kejahatan di dunia maya. Gue gak ngerti kenapa ada orang yang pamer KTP di sosmed gitu kayak. Dan pertanyaannya, apakah tidak boleh melakukan hal yang gue sebutkan tadi?
Ya of course boleh dong karena itu merupakan hak masing-masing. Dan gue juga gak bisa nolak kalau sosial media untuk sebagian besar orang juga memberikan dampak yang positif di hidup mereka. Tapi saran gue, berhati-hatilah. Karena ketika udah kejadian, yang susah itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Hal-hal yang kelihatannya sepele bisa aja sebenarnya mengancam diri kita. Jadi pikirkan lagi sebelum melakukan sesuatu yang ingin kamu lakukan di internet. Oke, mungkin itu saja video gue kali ini. Ini merupakan pengalaman yang sangat berharga buat gue dan gue juga tidak berharap untuk mengalaminya lagi. Jadi pastinya gue harus lebih berhati-hati sekarang. Terima kasih banyak tim YouTube sudah merespon dengan sangat cepat sehingga gue bisa mendapatkan channel gue kembali seperti sekarang. Dan gue harap untuk kalian yang menonton video ini bisa belajar sesuatu dari apa yang gue sudah sampaikan tadi. Sekian video dari gue Mayoga. Thanks for watching and so good.